Selamat datang kawan-kawan. Bersama saya Elbert Sanjaya. Saya adalah mahasiswa S1 Ilmu Komputer 2018. Di sini saya ingin memberikan sedikit ilmu pengetahuan saya kepada kawan-kawan sekalian. Nah, saya sudah membuat PPT-nya di sini. Kita akan membahas mengenai tentang global warming. Nah, mengapa saya ingin membahas tentang global warming ini? Nah, kita tentunya sudah tahu bahwa pada kehidupan kita saat ini, kita sudah banyak sekali melihat kejadian pada masa lalu hingga masa sekarang. Banyak sekali perubahan terjadi di bidang ekonomi, politik, sosial kultural masyarakat. Tetapi kawan-kawan, bukan hanya itu saja yang berubah. Alam juga mengalami perubahan. Tidak seperti pada saat dulu. Kondisi alam saat ini makin lama makin tidak pasti. Makin banyak iklim yang ekstrim, temperatur yang banyak berubahnya cepat sekali. Nah, apa yang kita sebut itu? Mengapa itu bisa terjadi? Nah, menurut para pakar ini kejadian ini disebut dengan global warming. Nah, global warming itu artinya adalah pemanasan global. Kalau kita translatekan ke dalam bahasa Indonesia, dan jika kita artikan secara utuh, maka itu adalah peristiwa kejadian naiknya suhu di permukaan bumi secara mendunia atau secara global. Nah, berikutnya, apa yang menyebabkan terjadinya pemanasan global ini? Nah, saya mendapatkan data dari Wikipedia yang mengatakan bahwa ada 4 hal yang menjadi penyebab dalam terjadinya pemanasan global. Yang pertama adalah gas rumah kaca. Yang kedua adalah perubahan struktur tanah. Yang ketiga adalah kondisi awan dengan gas aerosol. Dan yang keempat adalah natural forcing atau pemaksaan alami. Yang pemaksaan alami ini menyangkut tentang radiasi matahari dan juga iklim. Nah, kita akan bahas yang pertama, yaitu gas rumah kaca. Nah, ada 4 gas yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global. Yang pertama adalah CO2. CO2 ini berkontribusi sebesar 50%. Wah, cukup baik sekali ya kawan-kawan. Nah, CO2 ini biasanya kalian sudah tahu. Biasanya digunakan waktu proses fotosintesis pada tumbuhan. Juga terlibat dalam pernapasan pada manusia. Nah, jadi mengapa CO2 ini bisa menyebabkan terjadinya global warming? Nah, di sini dijelaskan bahwa penebangan hutan secara liar menyebabkan tumbuhan tidak lagi menyerap CO2, sehingga kadar CO2 di udara bertambah menjadi semakin banyak. Nah, CO2 yang bertambah semakin banyak ini berkumpul di udara di atmosfer, dan berkumpul sehingga membentuk suatu perangkap bagi panas, sehingga panas di atmosfer bertambah dan menimbulkan terjadinya global warming. Lalu yang selanjutnya kedua adalah gas metana. Gas metana ini disebabkan oleh kegiatan-kegiatan kita dalam pertanian dan peternakan, agrikultural. Nah, contohnya adalah pada peternakan sapi. Dalam prosesnya menghasilkan gas metana pada saat pembuangan feses ya, dibilang. Dia menghasilkan gas metan. Di mana gas metan ini dapat menyebabkan terjadinya global warming. Lalu yang ketiga adalah nitrogen oksida. Biasanya muncul pada proses pembuatan benda di pabrik atau di wilayah industri. Lalu yang terakhir adalah gas CFC, chlorofluorokarbon. Biasanya ditemukan di kulkas, di AC, dan lain sebagainya. Nah, tapi sekarang gas CFC itu sudah tidak ada lagi.
tidak lagi dipakai di kulkas ataupun di air conditioner. Alasannya mengapa? Karena gas CFC ini mempunyai kemampuan untuk menangkap panas yang jauh lebih besar ketimbang 3 gas yang kita sebutkan tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke penyebab yang kedua, yaitu perubahan struktur tanah. Ini juga penyebab utamanya juga sama, yaitu penebangan hutan yang digunakan untuk kegiatan seperti pertanian, peternakan, maupun pembangunan kota dan sebagainya. Nah, ini bisa mempengaruhi global warming, baik pada menyebabkan terjadinya perubahan komposisi zat kimia maupun secara struktur fisik pada tanah tersebut. Nah, ini yang menyebabkan jika radiasi matahari yang turun ke bumi mengenai permukaan tanah justru direfleksikan tidak akan sama lagi dengan yang sebelumnya. Dan ini juga menyebabkan salah satu berefek langsung kepada pemanasan global. Lalu kita akan langsung masuk ke penyebab yang ketiga, yaitu aerosol dan gas aerosol dengan kandungan awan. Nah, polusi udara dalam bentuk aerosol ini sangat berbahaya sekali kepada kita. Sangat berbahaya sekali kepada kita, kepada kesehatan manusia. Tapi bukan juga kesehatan manusia, bahkan di alam sana juga terkena dampak dari aerosol ini, bahkan dalam skala besar. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, aerosol ini mempunyai kemampuan dalam menghamburkan dan menyerap radiasi dari matahari. Nah, hal ini yang menyebabkan kandungan awan yang ada di udara menjadi menyerap panas dan dapat mengurangi curah hujan di suatu daerah tertentu. Lalu yang keempat adalah pemaksaan secara alamiah. Nah, cahaya matahari ini justru menjadi korban karena pemanasan global ini. Justru banyak orang beranggapan bahwa cahaya matahari itu adalah penyebab utama dari pemanasan global. Tetapi hal itu sebenarnya adalah salah. Berdasarkan data dari NASA, bahwa cahaya matahari itu tidaklah bertanggung jawab atas terjadinya pemanasan global ini. Yang bertanggung jawab adalah justru gas tadi yang kita sebutkan di penyebab pertama, kedua, dan ketiga. Terperangkapnya panas yang disebabkan oleh gas yang ada di atmosfer. Hal ini secara tidak langsung menyebabkan bahwa matahari juga menjadi salah satu penyebabnya dan terjadinya global warming atau pemanasan global. Nah, kita selanjutnya akan membahas apa efeknya kepada alam, kepada bumi kita, kepada alam kita, kepada umat manusia seperti kita ini. Nah, di sini kita akan membagi ke dalam 5 judul besar. Yang pertama adalah secara fisik, dampak fisiknya. Yang kedua adalah efek secara regional atau suatu daerah. Yang ketiga adalah kepada manusia, efek kepada manusia. Dan yang keempat adalah sistem biologikal, sistem ekologinya. Lalu yang terakhir adalah kejadian secara mendadak ataupun perubahan secara irreversible, secara luas. Perubahan secara luas. Kita masuk yang pertama, yaitu physical impact, yaitu dampak fisiknya. Nah, ini adalah efek kepada cuaca. Yang pertama adalah pengendapan. Pengendapan yang berat ini justru dapat menyebabkan kurangnya curah hujan. Alasannya mengapa? Karena pengendapan yang berat ini dapat mengganggu siklus terbentuknya awan dan curah hujan itu sendiri. Kedua adalah temperatur. Nah, kita sudah tahu tentunya bahwa makin lama makin panas. Dari tahun ke tahun suhu di bumi ini makin lama makin naik. Nah, inilah salah satu efeknya. Lalu yang ketiga adalah gelombang panas. Juga sama dengan temperatur, semakin lama semakin naik. Adalah badai tropis. Biasanya kita yang tinggal di tempat tropis sering sekali terjadi badai. Contohnya adalah di Philippines, terjadi badai yang menyebabkan
rusaknya ratusan rumah sehingga banyak orang kehilangan tempat tinggal. Itu juga ada. Nah, ini ada efek fisik yang terjadi pada daratan. Yang pertama adalah banjir bandang. Kita di Indonesia sendiri juga sudah mengalami masalah seperti ini, banjir di ibu kota, di Pulau Jawa. Lalu ada yang kedua adalah kebakaran hutan yang sering terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Nah, ini lalu yang dampak fisik yang kedua, yaitu xerisfer. Xerisfer ini biasanya kita merujuk kepada daerah yang paling dingin di bumi ini. Nah, apa efeknya kepada daerah xerisfer ini? Efeknya itu adalah menyebabkan es menjadi mencair. Pemanasan global ini menyebabkan es menjadi mencair. Semakin naik suhu, maka semakin cepat es itu mencair. Nah, ini justru menyebabkan masalah bagi kita juga yang akan nanti dibahas di pembahasan efek kepada manusia. Lalu ini adalah efek kepada lautan. Yang pertama adalah lautan menjadi kekurangan oksigen sehingga banyak binatang nanti bisa mati karena nggak ada oksigen di lautan tersebut. Lalu yang kedua adalah suhu lautan menjadi bertambah, menjadi makin lama makin naik. Dan yang ketiga adalah naiknya permukaan laut, makin lama makin naik sehingga pulau-pulau menjadi tenggelam. Nah, ini dia efek secara regional seperti yang tadi saya sudah sebutkan tadi. Ada 3 dampak utama ya yang menyebabkan efek secara regional. Yang pertama adalah melelehnya es atau hancurnya formasi es, terutama yang ada di kutub utara dengan kutub selatan. Yang kedua adalah perubahan siklus hidrologi air, contohnya seperti proses evaporasi maupun proses presipitasi atau pengendapan juga salah satu yang termasuk, siklus hujan curah hujan juga termasuk. Lalu yang ketiga adalah perubahan di wilayah samudra dan juga di udara atau di atmosfer. Ini juga salah satu yang berefek besar, perubahan yang akan nanti kita bahas lagi di pembahasan selanjutnya. Ini dia, pembahasan selanjutnya adalah kepada manusia. Pertama, kita atur berdasarkan food security. Nah, keamanan makanan. Kita akan masuk yang pertama, yaitu ketersediaan makanan. Nah, kita sudah tahu bahwa pemanasan global ini sangat berpengaruh sekali kepada ketersediaannya suatu makanan. Nah, berdasarkan data dari tahun 2019, kita sudah mendapatkan dampak negatif akibat dari pemanasan global ini. Yang pertama adalah menurunnya produksi di sejumlah tanaman lintang rendah. Ini justru menurunkan produksinya, sedangkan justru dia punya dampak positif juga pada lintang tanaman yang menghasilkan produksi lintang tanaman yang tinggi lebih banyak. Lalu ini dia aspek yang lain yang tidak berhubungan dengan tadi, dengan proses dengan jumlah produksi. Nah, ini berhubungan sekali dengan menyebabkan adanya perubahan pada kondisi sosial dan ekonomi pada masyarakat. Berdasarkan data dari 2019, bahwa sudah 831 juta orang mengalami kurang gizi. Nah, selain itu, keamanan makanan ini, pemanasan global ini juga menyebabkan menurunnya kualitas makanan karena kurangnya kandungan mineral dan protein yang ada di dalamnya. Lalu yang ketiga adalah kekeringan dan agrikultur. Masalah kekeringan ini sudah sering terjadi karena pemanasan global. Suhu semakin naik, curah hujan semakin sedikit, terjadinya kekeringan menjadi semakin banyak. Ini sudah bisa kita lihat kondisinya di Afrika. Contohnya adalah tahun 2006 di Ethiopia. Dan masih banyak tempat lagi. Nah, yang berikutnya adalah ketahanan air, yaitu keamanan air. Nah, di air ini juga sama, karena adanya es yang tadi saya bilang es meleleh, membuat permukaan
air laut menjadi semakin tinggi, jadi sehingga menyebabkan air yang bisa dikonsumsi manusia justru semakin menurun, bukan semakin menaik. Karena air laut itu adalah air asin, dan tentunya belum tentu bisa dikonsumsi oleh manusia. Dan hal ini menyebabkan manusia semakin sulit untuk mendapatkan air. Terutama untuk negara-negara yang industri, yang mempunyai yang tidak mempunyai desa atau apa, yang punya hutan, contohnya adalah di Inggris, kandungan air di sana tinggal semakin sedikit dan semakin sulit untuk mendapatkan air. Nah, ini dia, berikutnya adalah tentang kesehatan manusia. Pemanasan global ini justru bisa meningkatkan penyakit yang dialami oleh manusia. Dan berdasarkan data dari WHO saja, sudah bahwa perubahan iklim ini dapat menyebabkan diare sebanyak 3%, malaria sebanyak 3%, dan juga DBD sebanyak 3,8% pada tahun 2004. Bahkan hingga kini, kita saja tahun 2018 ini saja bahkan sudah mungkin lebih banyak lagi dari itu. Nah, apalagi tahun 2020 ini, terjadinya COVID-19 juga sama juga, perubahan iklim juga berpengaruh pada penyakit ini. Mereka yang berikutnya, apa dampak migrasi kepada manusia? Ini terbagi menjadi dua, yaitu migrasi secara lambat. Ini biasanya terjadi pada daerah yang mengalami urbanisasi, contohnya adalah urbanisasi ataupun daerah yang mengalami perubahan secara lambat. Kalau yang kedua adalah yang secara cepat, sehingga terjadi migrasi. Contohnya adalah bencana alam, misalnya terjadi banjir bandang di suatu kota tertentu, sehingga menyebabkan masyarakat harus pindah ke daerah yang baru. Itu adalah salah satu contohnya. Nah, ini dia konflik. Ini adalah dampak secara tidak langsung dari pemanasan global. Yang saya bilang tadi adalah kekeringan tadi. Dan kekeringan menyebabkan munculnya kemiskinan. Kemiskinan menyebabkan munculnya makin banyak konflik. Ini ya, sehingga menyebabkan global warming ini bisa menjadi masalah multiplayer. Lalu ini economic impact, itu masalah pada ekonomi manusia. Sebenarnya ini sangatlah bervariasi. Ini tergantung pada suatu daerah tertentu atau suatu negara tertentu. Yang satu hal yang pasti adalah jarak antara yang kaya dengan miskin semakin jauh akibat. Lalu berikutnya kita akan masuk ke bagian keempat, yaitu biological system. Sistem biologikal. Yang pertama adalah sistem terestrial dan wetland system. Ini perubahan iklim ini justru dapat menyebabkan rusaknya keanekaragaman hayati di daerah hutan, di daerah savana, di daerah Mediterania, di daerah hutan tropis, dan di daerah Arktik. Ekosistem lautan ini juga sangat berpengaruh sekali. Pemanasan global ini dapat mengganggu proses terumbu karang yang sehat dan merusak terumbu karang. Nah, ini dia. Ini adalah contoh-contohnya yang secara mendadak maupun secara irreversibilities. Anda bisa lihat sendiri di PPT saya. Contohnya yang pertama itu untuk yang secara mendadak atau abrupt, yaitu pada hutan Amazon yang semakin lama semakin sedikit mendapat curah hujan. Lalu yang kedua ada kejadian di Greenland, es mencair. Yang ketiga ada di Atlantik, siklus Atlantik semakin berubah, tidak sesuai lagi dengan yang terdahulu. Lalu irreversibilities, Anda juga bisa lihat komitmen CO2 kepada global warming semakin lama semakin banyak, lain sebagainya. Dan ini dia, ini ada hubungan antara dampak dengan penyebab tadi. Kita bisa lihat penyebabnya dan tadi ada di sini dengan dampaknya kepada lingkungan dan dampaknya kepada manusia. Anda bisa lihat sendiri proses-prosesnya. Nah, berikutnya, bagaimana kita menghentikan ini?
Global warming ini sudah berdampak secara global, dan bagaimana kita cara untuk menghentikan ini? Ya, ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh kita ataupun dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama adalah mengurangi emisi, berarti mengurangi penggunaan kendaraan. Kita bisa menggunakan transportasi publik dalam bergerak menuju tujuan kita. Yang kedua adalah menghemat energi, menghemat penggunaan lampu, penggunaan listrik dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah menggunakan konsep 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Lalu yang keempat adalah memakan makanan yang rendah karbon. Yang kelima adalah bertindak kepada rusaknya hutan atau kehilangannya hutan. Dan yang terakhir adalah membuat petisi kepada pemerintah supaya pemerintah bisa bergerak secepat mungkin untuk membantu memperbaiki lingkungan dan mencegah dan meningkatnya pemanasan global. Nah, ini kesimpulan dari pembahasan kita. Global warming ini merupakan ancaman bagi masa depan kepada umat manusia seperti kita ini dan kepada dunia ini. Jadi, saya katakan kepada kawan-kawan saya, kepada kawan-kawan sekalian, marilah kita bekerja sama untuk mencegah ini dan mencegah kerusakan dan kehilangan kembali yang terjadi. Sekian dari presentasi saya. Jika ada pertanyaan, Anda bisa menggunakan kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa.